Saya ini lulus kuliah itu ketika krisis moneter 97-98. Jadi ketika itu tidak ada yang mau menampung ya lulusan mahasiswa baru dimanapun ya melamar kemana-mana. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hijrah. Bertemu lagi dengan saya Naufal dan Bapak Andi di My Hijrah Adventure di part 2. Karena di part 1 sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang perjalanan hijrah Pak Andi. Di part 2 ini kita akan lebih fokus membahas tentang perjalanan karir Pak Andi sampai sekarang menjadi pengusaha dan juga direktur keuangan. Maka dari itu langsung aja kita tanya-tanya Pak Andi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu nih Pak Andi nih, bisnis apa sih Pak yang Bapak geluti saat ini Pak, seperti itu? Saat ini kami menggeluti bisnis kontraktor, Mas. Kontraktor ya Pak ya. Jadi udah banyak kita juga fokus di pembangunan sarana prasarana, gedung-gedung, bangunan, jalan, sekolah. Kemudian kita juga ada membangun rumah pribadi, perkantoran dan sebagainya. Oke, jadi kontraktornya luas ya Pak, dari sarana prasarana, gedung sampai ke rumah pribadi ya Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa sih Pak awalnya alasan Bapak itu untuk memilih bisnis konstruksi seperti itu Pak? Dari orang tua memang sudah menggeluti perusahaan jasa konstruksi ya. Mungkin ketika itu beliau masih semua dilakukannya sendiri ya. Belum ada manajemen, belum ada apa ya, karena mungkin masih tahap berjuang lah awal ya. Nah, alhamdulillah sekarang kita ada 5 bersaudara ya. Saya beserta kakak dan adik kita membangun perusahaan. Nah, di 2006 ini kita solid dalam suatu perusahaan ya. Nah, sehingga kita bisa berjalan bersama gitu, seperti itu. Jadi memang lekat banget ya Pak nilai kekeluargaan di dalam bisnis ini ya Pak, seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi Bapak cerita nih, memang dari awal orang tua Pak Andi sudah menjadi memang terlibat di bisnis konstruksi ini Pak. Nah, kalau dari Pak Andi sendiri nih, kalau dari karirnya, Bapak tuh pernahkah jadi karyawan kah atau memang langsung terjun ke bisnis konstruksi atau seperti apa tuh Pak? Ya inilah Pak, saya ini lulus kuliah itu ketika krisis moneter 97-98. Jadi ketika itu tidak ada yang mau menampung ya lulusan mahasiswa baru dimanapun ya melamar kemana-mana. Nah, tapi orang tua memberikan kebebasan sampai akhirnya saya give up. Saya ikut papa gitu ya, ikut bapak gitu ya. Saya akan bangun bisnis orang tua. Tadinya saya diberi kebebasan mau ikut bisnis ini atau mau meneruskan usaha orang tua. Ya akhirnya saya secara perlahan gitu ya, saya terjun di bisnis keluarga dan alhamdulillah. Nah, sekarang perusahaan kita sudah memiliki gedung ya, memiliki operasional, manajemen yang baik, karyawan juga sudah cukup. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah berjalan hampir 15 tahun. Berbagai rintangan sudah kita hadapi, alhamdulillah kita bersama saudara-saudara solid gitu. Oke Pak, berarti memang dari awalnya walaupun diberi kebebasan nih, apakah lanjut ikut orang tua atau yang harus sendiri, tapi akhirnya jalannya seperti ini ya Pak, sampai betul. Akhirnya udah belasan tahun perusahaan Bapak ini terus berkembang ya Pak, seperti itu. Nah Pak, belakangan ini kan kita bicara tentang pandemi nih Pak, pandemi. Pastinya pandemi kan memberikan dampak ke banyak sektor usaha lah Pak, seperti itu. Nah, terkait ini nih Pak, pandemi pasti kan mungkin perusahaan Bapak akan menurun omsetnya seperti itu kan, apa terdampak. Nah, itu apakah Bapak ada PHK seperti itu nggak sih Pak di perusahaan Bapak seperti itu? Assalamualaikum BMers, mau berinvestasi sambil menebar manfaat? Sukuk Retail 13 jawabannya, dengan sederet keunggulan. Aman karena pokok dan imbal hasil dijamin undang-undang. Menguntungkan dengan imbal hasil 6,05% per tahun tanpa dipengaruhi fluktuasi pasar. Terjangkau, Anda dapat mulai berinvestasi mulai dari penempatan Rp1.000.000 saja. Membangun negara. Dengan berinvestasi di sukuk, Anda turut membiayai proyek-proyek pembangunan negara yang manfaatnya bisa kita nikmati bersama.
sesuai syariah. Investasi Sukuk menerapkan prinsip syariah dan sudah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ayo berinvestasi di Sukuk Retail 13 hari ini juga. Masa penawaran hanya hingga 22 September 2020. Sukuk Retail 13 dapat dibeli di internet banking Muamalat ib.muamalat.com. Hubungi Salam Muamalat 15016 untuk keterangan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang pandemi ini luar biasa ya, ini cobaan buat kita semua. Jadi even kepada kami ya, perusahaan jasa konstruksi itu sangat berdampak sekali. Kalau bisa dikatakan omset kita turun sampai 1/5-nya gitu ya. Jadi ini memang luar biasa buat kita ya. Tapi alhamdulillah Pak, Mas Nopal, kita di sini tidak ada PHK ya. Alhamdulillah karyawan semua kita beri pengertiannya, walaupun WFH gitu ya, tetap berjalan, ikuti prosedur apa yang disyaratkan oleh pemerintah. Tapi kita tetap buka terus ya, kantor kita tetap beroperasional. Bahkan alhamdulillah pula kita merambah kepada bisnis-bisnis yang sebelumnya kita nggak gelutin gitu ya. Jadi sambil di masa pandemi ini mencoba bisnis baru sambil belajar, dan alhamdulillah ya itu bisa menjadi penopang kita untuk operasional kita. Alhamdulillah ya Pak, luar biasa ya Pak. Ya. Insya Allah berkah dari hijrah ya Pak. Insya Allah itu di berkah tengah dari pandemi hijrah. ini tetap Amin. bisa beroperasional tanpa melakukan PHK. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak, kan Bapak sudah lama banget bergelut di bidang konstruksi ini Pak. Kalau ada yang tanya nih Pak, kira-kira ada nggak sih sedikit tips dan trik buat kita nih yang misalnya mau terjun ke bisnis konstruksi ini Pak, kayak gitu? Ya, kalau menurut saya kita memulai saja ya. Kalau memang passion kita di situ, kita memulai dengan melakukan yang terbaik ya. Jangan kita mengecewakan konsumen ya. Apalagi sampai mengurangi spek atau apa, itu jangan ya. Kita lakukan yang terbaik ya, dan itu nggak akan kemana ya. Jadi kita juga punya pengalaman ya. Beberapa kita melakukan project gitu ya, kita selesaikan, segala komplain kita selesaikan dengan baik. Bahkan kita mendapat project justru dari individu-individu pemberi project tersebut. Ada yang rumahnya minta dibangun, ya, ada yang minta direhab untuk kontrakannya atau apa. Nah, itulah keberkahan kita seperti itu. Oke Pak. Nah, dari awal kan kita udah banyak ngomong tentang perjalanan hijrah, tentang perjalanan bisnis kayak gitu ya Pak. Ini saya mau tanya sedikit nih Pak. Bapak tuh apa sih Pak aktivitas yang Bapak lakukan di waktu luang gitu Pak? Apakah hobinya apa atau seperti apa sih Pak? Kita penasaran nih kayak gitu. Ya. Jadi saya itu selain di PT Restu Agung Selalu ini, saya juga menjadi pendidik. Ya, saya mengajar Mas di salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah di Tangerang. Jadi saya menjadi dosen, jadi pendidik, dan itu buat saya satu lagi hijrah saya. Ya, jadi selain kita meninggalkan anak yang soleh, selain kita meninggalkan sedekah, ya, zakat, infak, dan kita juga meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Jadi bagaimana kita bisa menularkan pengalaman hidup kita kepada para mahasiswa, ya, karena ilmu di kuliah dengan ilmu di lapangan kadang-kadang berbeda. Nah, ini tugas saya untuk mengkombinasi. Luar biasa Pak. Yeah. Ternyata di luar sektor bisnis konstruksi ternyata Pak Andi juga seorang dosen ya Pak, seorang pengajar ya Pak. Yeah. Oke Sobat Hijrah, demikianlah perbincangan kita dengan Pak Andi. Semoga perbincangan kita tadi mampu menginspirasi Sobat Hijrah. Dan jangan lupa nih untuk Sobat Hijrah untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Kajian Muamalat supaya kita bisa saling berbagi terus. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.